Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Bagaimana? Sudah mau habis akhir pekan, long weekend, masih belum sempat liburan. Bagaimana nih? Aduh, sedih juga ya. Iya, tapi hari ini tentu masih banyak yang memanfaatkan sisa hari libur terakhir, long weekend untuk berlibur. Emang mau kemana sih? Kan gitu pertanyaannya. Pengen healing dong, healing. Kalau aku healingnya cukup nonton bola semalam. Karena Indonesia juga berhasil. Wah, udah tahu berarti nonton ya. Menghadapi Makau ya. Nah, Indonesia saat ini tinggal satu pertandingan lagi menghadapi Korea Selatan. Tentunya kita berharap jangan sampai ada makar. Kalau makarnya meloloskan tim Indonesia nggak apa-apa. Kok makar ya? Kan makar. Bukannya Makau. Makau. Jadi yang lagi viral nih soal makar, gitu kan ya. Jangan sampai ada indikasi makar dalam aksi unjuk rasa kemarin, ataukah ada atau tidak sih? Wah, ini pasti pidato, cuplikan pidatonya Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi ternyata itu menimbulkan polemik. Apakah betul ada makar? Apakah perlu dibentuk Satgas untuk membuktikan bahwa memang ada makar dalam aksi demo kemarin? Oke, ya? Nanti kita akan bahas, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk pemirsa. Ini ada seorang warga tewas saat berusaha menyelamatkan diri dari peristiwa kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Dupak Timur 3, Surabaya, Jawa Timur. Ternyata berita pagi hari ini masih didominasi dengan peristiwa kebakaran ya, pemirsa dan Andi Kumala. Kobaran api yang membesar ini membuat warga di kawasan padat penduduk Kampung Dupak Timur 3, Surabaya ini kemudian berjibaku memadamkan api. Kebakaran yang terjadi pada pukul 7 pagi kemudian menghanguskan 2 rumah berlantai 2 milik AY dan MR. Api kemudian baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Akibat peristiwa ini, seorang warga asal desa Maronggi, Pamekasan, Madura, tewas ketika berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api dengan cara melompat dari lantai 2. Korban sempat dilarikan ke RSUD Sutomo, namun nyawanya tidak tertolong dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian. Kalau kita lihat, Andi Kumala cukup beruntung di mana hanya 2 rumah, karena kalau kita lihat dari gambar yang terpampang, ini kawasan yang padat penduduk ya. Iya. Kalau dempet-dempetan biasanya api sangat cepat menyebar ya. Untuk merembet ke rumah-rumah lainnya gitu. Kita ke berita lainnya pemirsa, 2 pelaku pencuri sepeda motor di Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini babak belur diamuk warga saat aksinya kepergok hendak mencuri motor milik warga. Ya, ini adalah video amatir ketika warga mengamankan 2 pelaku aksi pencurian sepeda motor. Pelaku berinisial IM 33 tahun dan SP 29 tahun yang menjadi amukan warga setelah keduanya diketahui mencuri sepeda motor milik warga Desa Jatimulya. Peristiwa penangkapan berawal karena kedua pelaku ini mencuri sepeda motor milik warga yang sedang terparkir di halaman rumah. Namun saat hendak kabur dengan motor curian, pemilik motor yang mengetahui kendaraannya dicuri langsung berteriak. Warga yang mendengar teriakan korban spontan menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri. Keduanya menjadi amukan warga yang geram dengan aksi pencurian yang marak terjadi di wilayah Majalengka. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat mengamankan pelaku dari amukan warga. Aksi pelaku pencuri juga terbilang nekat ya, karena kalau kita lihat kondisinya dilakukan pada siang hari. Kita ke informasi berikutnya dari Jambi. Seorang wanita nasabah sebuah bank menjadi incaran pelaku begal bersenjata tajam di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Dan kita saksikan pemirsa bagaimana inilah pelaku begal yang berhasil diamankan warga saat kepergok meminta uang dari seorang wanita yang baru saja keluar dari ATM untuk mengambil uang. Ketika korban beranjak masuk ke dalam kendaraan, pelaku kemudian nekat menodongkan pisaunya ke arah korban. Korban pun akhirnya berteriak dan pelaku berhasil diamankan oleh warga. Pelaku kemudian ini diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut gitu ya. Mungkin Andi Kumala kalau mau narik duit, kabarin saya. Bisa saya bantu ya, untuk menjaga keamanan. Kirain untuk bantu menghabiskan.
bagi-bagi dikit boleh lah ya. Oke, kita lanjutkan ke kabar selanjutnya. Percobaan perampokan dengan menggunakan senjata api di salah satu kantor handphone di Jalan Beringin Raya, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan seperti inilah pemirsa video rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mendatangi counter handphone berpura-pura sebagai pembeli. Pria tersebut langsung mengeluarkan senjata api tentunya untuk menakut-nakuti korban. Dan pelaku kemudian memaksa dan meminta sejumlah uang berikut handphone korban. Namun naas, korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga yang kemudian berhasil menangkap pelaku. Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. 4 orang penambang tertimbun longsoran batu padas di Desa Marjanji, Aceh, Asahan, Sumatera Utara pada Jumat sore. 3 diantaranya tewas di lokasi kejadian, 1 kritis dibawa ke rumah sakit. Inilah suasana saat warga sedang mengevakuasi korban penambang yang tertimbun longsoran batu padas di Desa Marjanji, Aceh, Asahan, Sumatera Utara. 3 orang korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 orang lagi masih kritis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti akibat longsoran tersebut, namun kuat dugaan longsoran batu-batuan itu akibat aktivitas galian tambang yang berlebihan. Pemerintah setempat meminta agar masyarakat jangan berada di lokasi tambang mengingat longsoran batu bisa saja kembali terjadi. Kita bergeser ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Akibat ngebut di jalan bergelombang, 2 mobil terlibat kecelakaan hingga terbalik di wilayah perkampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, dari rekaman video amatir warga terlihat 1 minibus berwarna putih terbalik hingga ringsek ini di tengah Jalan Perjuangan Kota Bekasi. Minibus itu terbalik setelah ditabrak oleh minibus berwarna orange dan menurut warga sekitar, mobil orange melaju dari arah Babelan menuju Kota Bekasi dengan kecepatan tinggi saat jalanan sepi. Namun di saat bersamaan minibus putih tiba-tiba saja dari arah berlawanan datang dan langsung dihantam setelah kendaraan orange oleng akibat kontur jalan yang bergelombang. Sebanyak 3 penumpang termasuk sopir ini dilaporkan mengalami luka-luka, 1 diantaranya kritis akibat benturan keras kendaraan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong adanya reformasi politik yang menjadi salah satu poin dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah kalangan. Ya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut sistem politik saat ini hanya lebih banyak membuka peluang untuk mereka yang punya uang untuk ikut dalam pemilihan umum. Di Jakarta di hari libur ini untuk melakukan salah satu poin tuntutan 17+8 yang disuarakan rakyat dalam 1 tahun adalah adanya reformasi partai politik dan menguatkan pengawasan eksekutif. Menanggapi hal tersebut, pemerintah akan melakukan reformasi politik menyeluruh dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai sistem politik saat ini hanya membuka ruang partisipasi politik kepada orang-orang yang punya uang saja. Perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang
tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini menegaskan, evaluasi terhadap sistem politik dan pemilu saat ini masih menyimpan sejumlah problematika. Salah satunya adalah sistem kaderisasi dan rekrutmen politik yang dinilai belum dapat memberi rasa keadilan. Soalan kaderisasi dan rekrutmen politik yang masih belum inklusif dan memberikan keadilan bagi para kader. Banyak kader yang dicalonkan hanya karena bermodalkan modal kapital dan juga popularitas. Titi juga mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara serius dan melibatkan semua pemangku kepentingan serta berorientasi pada lahirnya sistem politik yang sehat. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 7 pemilik akun media sosial yang diduga memprovokasi dan menghasut massa untuk melakukan kericuhan di sejumlah lokasi. Dasar Polri menetapkan tersangka dan menangkap karena unggahan mereka di media sosial mengandung unsur pidana. Para pelaku WH, KA, LFK, IF, SB, G, dan CS ini diduga menghasut lewat beberapa akun media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Postingan para tersangka ini diduga menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung kericuhan. Dari patroli siber yang dilakukan sejak 23 Agustus, polisi menemukan 592 akun dan konten provokatif mengajak publik melakukan tindak pelanggaran hukum di hari berlangsungnya unjuk rasa. 592 akun berhasil dilakukan pemblokiran dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat melepaskan 670 pengunjuk rasa yang terlibat demo anarkistis. Ini emang harus dilepaskan, kalau enggak penjara penuh dong ya. 600 orang. Kayaknya masih bisa nampung sih. Tapi memang dari 600 yang dilepaskan ini, mereka tidak terindikasi melakukan tindakan anarkis, begitu ya. Selama melakukan pengamanan, aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis di beberapa daerah di wilayah hukum Polda Jabar, polisi telah mengamankan sebanyak 727 pengunjuk rasa. Polisi kemudian melepaskan sebanyak 670 pengunjuk rasa, termasuk ini di dalamnya mahasiswa dan pelajar. Sementara 57 pengunjuk rasa masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka yang dilepaskan membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi tindakan anarkisnya. Langkah ini diambil sebagai pendekatan humanis untuk mengurangi ketegangan dan eskalasi konflik serta menjaga ketertiban umum. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Warga di sekitar Jalan Raya Kalimalang, Cipinang Muara, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria remaja yang mengambang di sungai pada Sabtu sore. Mayat pria tanpa identitas ini ditemukan oleh warga saat melintas di jembatan kecil Sungai Kalimalang, Jakarta Timur. Warga yang melihat awalnya mengira itu boneka, langsung mencari kayu untuk menyogok badan yang mengambang tersebut. Setelah dipastikan ternyata benar, mayat warga langsung melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Durensawit, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini tentunya arus lalu lintas di Kalan Raya Kalimalang dari arah Cawang menuju Bekasi mengalami kemacetan yang cukup panjang.
Masih seputar berita kriminal, pemirsa, seorang wanita berusia 34 tahun berinisial MKP ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah wisma di Tanrung Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV ini menunjukkan terduga pelaku saat hendak masuk ke wisma lokasi korban menginap bersama suaminya. Terlihat pelaku memarkirkan motornya di samping wisma. Tak lama kemudian, suami korban mengetuk pintu kamar korban. Terlihat di CCTV seorang pria berkaos singlet putih berlari keluar kamar. Ketika masuk ke dalam kamar, sang suami mendapati istrinya sudah tewas bersimbah darah dan tergeletak di lantai. Polisi kini melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut, termasuk rekaman kamera CCTV. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku dan kini tengah melakukan pengejaran. Kita ke Kolaka, pemirsa. Seorang bocah perempuan menjadi korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Korban diadang oleh pelaku saat pergi mengaji. Peristiwa sadis ini terjadi pada Jumat pagi kemarin, di mana korban bersama adiknya ini berangkat mengaji di Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun, di tengah jalan ketika ingin mengaji, pelaku tiba-tiba mengadang korban dan menariknya ke salah satu kebun. Saat itu, pelaku kemudian dengan sadis menggorok leher korban. Warga yang melintas di lokasi melihat korban sudah dalam kondisi berlumuran darah. Korban memang sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Kondisi rumah pelaku. Polisi yang mendapat laporan warga segera menangkap pelaku dan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan ini. Ini adalah peristiwa yang cukup menggegerkan di sana ya, Andi Kumala dan pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi di sana, kami sudah terhubung dengan AKBP Tinton Yuda Riambodo selaku Kapolres Kolaka Timur. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Philip sama Mbak Mala. Ya, Pak Kapolres, kami ingin mengetahui bagaimana kemudian sejauh ini dari pihak kepolisian sudah mengidentifikasi, kemudian juga sudah menangkap pelaku. Apakah juga sudah mengetahui motif dari pelaku dengan tega membunuh korban? Baik, saya akan menjelaskan terkait kejadiannya, yaitu sekitar hari Jumat, kurang lebih pukul 06.30 WITA. Pelaku menunggu korban di TKP. Pada saat korban akan lewat dan sama adiknya untuk berangkat mengaji, selanjutnya pelaku menghadang korban dengan menggunakan sebuah parang. Melihat ke parang tersebut, korban berlari masuk ke kebun, dikejar oleh pelaku. Selanjutnya di sanalah pelaku melukai leher daripada korban dengan sebuah parang. Yang selanjutnya adiknya korban lari untuk meminta tolong ke tempat di mana akan melakukan pengajian seperti itu, mengaji. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, warga mendatangi lokasi. Di sana warga melihat bahwa korban sudah berada di pinggir jalan. Korban saksi berusaha untuk menyelamatkan korban, akan tetapi pada saat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong lagi. Begitu.
Ya, Pak Kapolres, tadi Pak Kapolres menyebutkan bahwa korban ini sudah menunggu, maksud kami pelaku sudah menunggu korban di tempat kejadian perkara tersebut. Apakah berarti ini pelaku sudah merencanakan hal ini, Pak Kapolres? Ya, berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami, memang pelaku ini sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Pak Kapolres, dari berita yang kami baca bahwa pelaku masih berusia remaja, apakah usianya masih di bawah 17 tahun atau lebih tepatnya berusia berapa, dan apa yang kemudian membuat remaja ini tega membunuh korban? Ya, memang untuk pelaku setelah kita amankan dan kita melihat identitas daripada pelaku, memang pelaku sekarang ini sedang berumur 17 tahun. 17 tahun, tanggal 30 besok 18 tahun sebenarnya. Kemudian setelah kami coba periksa dan kami dalami, memang motif daripada pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban, yaitu karena pelaku sakit hati. Karena sebelumnya pernah korban melakukan kata-kata yang kurang pas terhadap pelaku, sehingga ada ketersinggungan oleh pelaku, sehingga pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan tersebut. Berarti pelaku dan korban ini saling mengenal ya, Pak Kapolres? Betul, betul. Memang kedua, antara korban dan pelaku ini saling mengenal. Karena mereka memang berdekatan desa seperti itu. Baik, lalu apakah pada saat melakukan pembunuhan tersebut pelaku ini dalam kondisi dari bawah pengaruh alkohol mungkin atau obat-obatan, Pak Kapolres? Untuk sementara, setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, kami melihat kondisi pelaku memang tidak dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan terlarang lainnya. Tetapi memang kami akan mencoba mendalami secara psikologis dari pelaku, karena pelaku ini karakternya memang pendiam, Mbak. Pendiam, tidak banyak bicara. Jadi memang akan kami lakukan, dan kami juga lakukan dari tim trauma healing dari Polres Kolaka Timur akan juga melakukan pendalaman terhadap psikologisnya, dan kami juga akan bekerjasama dengan psikiater untuk mendalami terkait psikologis daripada pelaku. Baik, Pak Kapolres, apakah dari pihak kepolisian juga sudah mendalami terkait apakah memang tindakan mengolok-olok dari korban ini kepada pelaku sudah beberapa kali sering terjadi, atau memang ini baru pertama kali yang kemudian membuat pelaku sendiri gelap mata untuk menghabisi korban? Ya, untuk hal tersebut masih kita coba dalami, dan kami masih memeriksa beberapa saksi-saksi, tetapi kami agak mau fokus kepada perbuatannya, tetapi kita akan coba dalami hal tersebut, karena suatu perbuatan pasti ada sebab dan akibatnya, dan kami akan koordinasi dengan pihak JPU untuk menindaklanjuti dari perkara ini. Baik, Pak Kapolres, mengingat pelaku ini masih berusia remaja, bagaimana konstruksi hukum yang akan diberlakukan kepada pelaku? Untuk konstruksi hukumnya, kami akan menggunakan terkait sistem peradilan pelindungan anak ya, Mbak ya, sistem peradilan anak. Dan kami juga menerapkan juga terhadap pasal 80 ayat 3, junto pasal 76 ayat C, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana ancaman pidana penjaranya paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 3 miliar. Selain itu juga kita akan lapis juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Baik,
terima kasih Pak Kapolres Kolaka Timur AKBP Tinton Yuda Riambodo atas penjelasannya dan waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, sama. Kita akan berdialog di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan bahasan kita ini terkait dengan apakah dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu benar ada disusupi gerakan makar dan juga ini terkait dengan aksi-aksi terorisme. Kita harus memilah nih yang mana sebenarnya perjuangan rakyat sesungguhnya dengan aksi yang terindikasi makar dan terorisme. Jangan sampai dicampur adukan begitu kan. Memang beberapa pihak juga menilai aksi anarkitis yang tiba-tiba saja muncul setelah demo ataupun matahari terbenam begitu ya. Malam hari ini kemudian yang diindikasikan adanya makar begitu. Baik, kita akan bahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Margarito. Ya, pagi. Sepatunya keren Bang. Ini produk Bandung. Kece, ya kan? Oke, mungkin saya mau tanya Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, tadi saya udah sampaikan di pengantarnya bahwa ini sepertinya harus diperjelas dulu yang menjadi aksi unjuk rasa terindikasi makar tuh yang mana? Kan tidak boleh di generalisir, harus dipilah karena ada juga aksi yang benar-benar murni perjuangan rakyat gitu Pak. Ya tentu apa yang akan saya sampaikan dalam posisi Kompolnas sebagai pengawas. Dalam pantauan Kompolnas, kepolisian melalui intelijen telah mengetahui akan adanya kegiatan unjuk rasa. Nah, ada yang diberitahukan, ada yang tidak secara langsung. Tidak secara langsung itu yang melalui media sosial, melalui akun-akun yang ada di medsos, ajakan untuk ataupun seruan untuk melakukan unjuk rasa. Nah, dikarenakan kepolisian mengetahui akan adanya kegiatan unjuk rasa, tentu sebagaimana yang selama ini kewenangan kepolisian itu yang pertama sekali kan melakukan pelayanan, memberikan pelayanan. Ketika ada informasi akan dilakukan kegiatan unjuk rasa, pelayanan yang diberikan itu ya mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan unjuk rasa. Sejauh yang kita dapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian itu memang kegiatan yang dipahamin kepolisian itu ya unjuk rasa. Unjuk rasa dengan isu apabila kita rujuk unjuk rasa yang pada tanggal 25 Agustus itu ya isunya terkait dengan pidato Presiden, soal kenaikan tunjangan DPR, terus ada sikap yang itu seolah-olah dipahamkan oleh masyarakat, sikap yang ada di medsos seolah sangat bergembira DPR itu informasi-informasi yang berkaitan dengan isu. Nah, kalau untuk kaitannya dengan akan dilakukannya anarkisme, tentu memang secara transparan, jelas dan tegas itu tidak didapatkan informasi. Tapi, nah di dalam protap penanganan kegiatan unjuk rasa kepolisian itu kan memang sudah pasti memperkirakan kemungkinan-kemungkinan kalau kegiatan unjuk rasa itu bisa terjadi hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum, anarkisme. Oleh karena itulah kegiatan unjuk rasa itu di dalam pelaksanaan kewenangan pengamanannya itu kan dibatasi sampai pukul 6. Itu kan untuk stamina yang bertugas juga kan. Kalau dimulai dari pukul 8 atau 9 melewati pukul 6 ya itu kelelahan. Nah, bisa juga dari pihak masyarakat yang melakukan kegiatan unjuk rasa itu apabila melewati pukul 6 itu bisa hal-hal yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam fakta-fakta terjadinya kerusuhan dan anarkisme itu kan banyaknya malam hari. Sudah membentukkan sebuah pola atau seperti apa dari pihak Kompolnas ini melihatnya? Nah, kalau kita lihat dari intelijen kepolisian yang ada itu memang tidak mendapatkan satu pola secara jelas dan tegas. Tapi data-data dan informasi yang telah dikumpulkan itulah ketika telah terjadi dimulai pada tanggal 25 Agustus yang sebenarnya pengamanan kegiatan unjuk rasa itu masih relatif situasi hijau dan kuning, tidak ada anarkisme. Tapi belum selesai total ada sekelompok
yang itu melakukan provokasi. Nah, itu di beberapa wilayah yang kita sudah kumpulkan data dan informasinya, memang penjelasan dari pihak kepolisian setelah terjadinya anarkisme dan kerusuhan itu seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi. Misalnya di DIY ada yang disebut dengan Forum Cik Ditiro. Informasi yang kita terima sementara ini, Forum Cik Ditiro itu isinya para aktivis. Memang sedang merencanakan akan adanya kegiatan unjuk rasa, tapi kegiatan unjuk rasa yang dimaksud itu bukan kegiatan unjuk rasa dipahami anarkisme, ya menyampaikan pendapat di muka umum, tapi tiba-tiba ada ajakan, ada provokasi untuk kita ke Polda DIY saja, begitu hilang konsentrasi, informasi di Polda DIY sudah terjadi pembakaran. Iya, Pak Yusuf, sebelum saya ke Bang Margarito, saya ingin tahu, ini kan tadi Pak Yusuf mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi ini sudah berlandaskan dengan protap pengamanan unjuk rasa. Lalu bagaimana dengan informasi-informasi intelijen yang tentu saja ada informasi-informasi yang diketahui terkait itu? Kan ada Baintelkam, Pak Yusuf gimana? Iya, sekali lagi kemungkinan-kemungkinan di dalam kegiatan unjuk rasa yang melanggar hukum, anarkisme itu di dalam pelaksanaan kewenangan pengamanan itu ada. Ada. Kalau itu tidak diperkirakan, maka tidak ada langkah-langkah antisipasi. Terjadinya kerusuhan, tidak ada pola pengamanan yang mengatasi kerusuhan, nanti malah kepolisian akan disalahkan. Namun, apakah memang benar akan ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan unjuk rasa? Ya tentu, namanya informasi intelijen itu sifatnya kan tertutup. Sifatnya tertutup. Nah, ketika diperkirakan akan terjadi satu yang sifatnya chaos, bisa saja ada. Tapi kan itu sekali lagi namanya informasi intelijen itu kan tertutup. Oke. Saya langsung mau ke Bang Margarito, Bang. Yo. Seorang presiden juga sudah berpidato bahwa mengucap adanya terindikasi makar. Yo. Ya. Artinya ini kan data yang didapat juga tidak main-main oleh seorang presiden. Melihatnya seperti apa, Bang Margarito? Begini, presiden di negara republik gitu ya, dalam sistem presidensial, dia orang satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap eksistensi bangsa ini. Oke. Ya. Satu. Yang kedua, dalam situasi kemarin, memang diperlukan satu pernyataan tegas untuk memastikan agar dengan pernyataan itu dapat dipastikan keadaan kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan itu bisa dipulihkan. Pada titik itu, saya berpendapat apa yang dilakukan oleh presiden tepat. Dia harus melakukan itu demi memastikan hak-hak orang lain, hak Anda dan saya, hak semua orang yang tidak ada di situ, itu terjamin. Pada titik itu sekali lagi tepat. Harus dilakukan. Karena dia punya kewajiban konstitusional untuk melayani bangsa ini, untuk melayani rakyat ini, dengan cara satu di antaranya adalah memastikan bahwa hak-hak orang lain itu tidak terganggu dengan isu kemarin atau dengan peristiwa kemarin. Sekali lagi, dengan itu semua saya mesti mengatakan bahwa itu harus dilakukan oleh presiden. Yang dimaksud dengan makar oleh presiden ini sebenarnya apa? Dari kacamata hukum, yang makar itu apa, Bang? Dari kacamata hukum, terminologi hukum, makar itu orang mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Begitu ya. Kalau tidak salah, konteks keluarnya itu atau timing keluarnya itu setelah keributan. Setelah, dengan segala hormat saya pada almarhum dan keluarga Afan ya, saya mesti bilang setelah Afan pergi, baru Pak Presiden keluar dengan pernyataan itu. Begitu ya. Dan dengan itu ada tindakan-tindakan hukum yang semula berkerangka penanganan demonstrasi biasa, penyampaian aspirasi, naik levelnya sedikit dengan naik pada level tindakan-tindakan untuk menggantikan hal-hal yang mengganggu itu tadi. Kalau demonstrasi menyatakan pendapat tidak bisa dilarang karena itu tindakan hukum yang sah. Itu hak yang sah dari setiap orang, dijamin oleh konstitusi. Satu. Yang kedua, hanya dengan cara bicara menyatakan pendapat, eksistensi Anda, eksistensi saya, eksistensi semua orang, kemauan kita itu tersampaikan. Itu alamiah. Karena itu tidak bisa dilarang. Yang dilarang ya seperti yang diatur dalam hukum. Membakar, merusak,
menghina, memfitnah. Jangan cerita membakar dan merusak. Menghina dan memfitnah saja itu mestinya tidak bisa. Oke. Tapi kan kita sama-sama tahu apa yang terjadi kemarin itu. Tadi beliau menjelaskan gitu ya, dan kita nonton ini TV One juga gitu ya. Kalau kita lihat kan ribut-ribut itu mulai selalu setelah menjelang maghrib dan setelah maghrib. Oke. Waktu yang tidak disediakan untuk peristiwa itu. Demo dalam sistem hukum kita itu berakhir pada pukul 6. Pada titik itu semua sah. Tapi yang kita lihat adalah peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi pada waktu yang sama-sama kita tahu. Saya harus mengatakan bahwa Presiden harus ambil tindakan untuk memastikan bahwa hal-hal yang itu, yang keributan-keributan itu di luar menyampaikan pendapat, itu dikelola, itu diterhentikan agar, tadi sekali lagi, hak orang lain tidak terganggu oleh peristiwa itu. Oke. Dan Tapi itu Bang kewajiban konstitusional. Ya. Itu kewajiban konstitusional Presiden. Jangan lupa sekali lagi, Presiden adalah satu-satu figur yang memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan eksistensi bangsa ini, termasuk memastikan bahwa seluruh kehidupan ini terjamin. Oke. Itu Tapi kan kewajiban. apakah tidak cukup dengan ucapan Presiden mungkin ya, dengan menyuruh pihak kepolisian untuk menindak tegas? Apakah memang harus mengarah kepada makar? Apakah memang ada upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang? Saya rasa Presiden memiliki informasi cukup untuk itu. Oke. Begitu ya. Bahwa karena dia punya alat untuk mendapatkan semuanya. Saya berpendapat begini. Makar dan atau tindakan yang sejenisnya itu memang masih diperhitungkan berdasarkan keadaan objektif yang terlihat. Oke. Demo dan keributan kan dua hal tuh. Ya, betul. Dua hal yang berbeda tuh kan. Anda demo-demo dijamin oleh undang-undang, tapi bakar tidak ada sama sekali. Mengapa mesti bakar? Satu. Yang kedua, kalau kita lihat secara keseluruhannya, saya bertanya loh, bagaimana bisa orang mengidentifikasi rumah Pak Saruni? Oke. Bagaimana bisa teridentifikasi rumahnya Ibu Sri Mulyani? Bagaimana bisa orang mengidentifikasi rumah Uya Kuya dan yang lain, Nafa Urba gitu? Bagaimana itu? Saya bukan analis intelijen, saya bukan analis keamanan, saya orang tata negara. Tapi dari sejarah tata negara menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa perubahan-perubahan fundamental di beberapa negara, termasuk di kita beberapa waktu lalu, 98 dan 65 misalnya, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di luar rakyat yang bekerja. Siapa tuh, Bang? Perubahan, dan Anda tidak bisa mengatakan itu siapa. Anda tidak bisa langsung menunjuk begitu, agak sulit. Anda tahu revolusi, sebut saja misalnya, kalau revolusi terlalu panjang lah ya, 98, 65, dapat identifikasi orangnya? Tapi apakah Anda pastikan bahwa tidak ada orang itu? Anda tahu, 2 minggu terakhir kalau tidak salah, Trump itu menghantam George Soros. Trump menempatkan George Soros sebagai orang yang mengganggu pemerintahan dia. Kalau Anda buka seluruhnya, Anda menemukan misalnya Arab Spring, misalnya, Anda ketemu kok sama pemainnya. Tapi memang selalu di dalam peristiwa-peristiwa begini, Anda memang tidak dapat menunjuk batang hidung. Kalau Anda baca buku Anthony Sutton, ya, dia menjelaskan tentang bagaimana pergeseran dari Republik Jerman, Weimar Republik di Jerman, berubah menjadi Hitler itu. Anda menemukan kok berbagai macam aktor yang bekerja di balik peristiwa yang melahirkan kemenangan Hitler dan membawa Hitler menjadi Hitler, menjadi Führer di Jerman itu. Baik. Dari sejarah menunjukkan betul bahwa soal-soal yang begini memang mesti diperhitungkan. Dan saya cukup yakin Pak Presiden memiliki sumber yang cukup untuk sampai pada kesimpulan itu. Baik, termasuk kan sumbernya itu pastilah ada
dari polisi juga. Kita mau tanya Pak Yusuf, apakah benar polisi juga punya sumber informasi itu? Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau seorang Margarito kami saja tahu sumber-sumber informasi itu dan ada sebenarnya pihak-pihak itu, cuma kita tidak bisa menunjuk batang hidungnya, apalagi polisi dong, Pak Yusuf. Ya itu namanya kan disebut sebelum menjadi informasi intelijen. Intelijen itu kan melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan dan keterangan itulah setelah dilakukan analisis menjadi produk intelijen. Nah, saya kira dalam perspektif keamanan, apa yang disebut oleh Presiden makar itu tentu sudah ada di dalam informasi. Ya, informasi intelijen itu kan juga berasal dari analisis. Nah, menyadari bahwa yang dituju itu sebenarnya presiden. Nah, karena memang kan kalau dianalisis isu yang melahirkan kegiatan unjuk rasa itu kan yang paling terlihat itu adalah pidato presiden terkait dengan kenaikan. Jadi kemudian simbolisme sasaran untuk kegiatan unjuk rasa itu adalah yang dinaikkan, yaitu DPR. Nah, maka ketika hal ini memicu adanya kegiatan unjuk rasa yang kemudian terjadi anarkisme, yaitu memang ada situasi yang ingin diciptakan bahwa chaos. Ya, chaos. Nah, ketika chaos terjadi dan itu tidak terkendali, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi dalam perspektif ketatanegaraan, memang kan tanggung jawabnya ada pada presiden. Maka wajar. Nah, tentu dalam hal ini kita sebagai pengawas kepolisian maka mendorong pihak kepolisian ya sudah memang protapnya. Pelaksanaan kewenangan penanganan unjuk rasa itu dimulai dari pelayanan, pengamanan, ketika terjadi pelanggaran hukum, anarkisme, kerusuhan, penegakan hukum. Itu sudah protapnya. Tapi polanya untuk anarkis yang kemarin sempat terjadi. Jangan-jangan begini nih. Jangan kalau kita ngobrol di pinggir jalan ini, kan demo itu begini. Ya. Di luar ini bakar-bakar demo bukan? Bukan kan? Kan. Nggak cukup nggak itu dijadikan sebagai indikasi? Secara hukum cukup nggak, Pak? Logis nggak? Pakai akal sehat nih. Kalau orang demo itu asik gitu kan, bisa rapi-rapi begini asik, mungkin mesti begini, asik aja gitu kan. Oke, itu demo. Di luar itu, yang bakar sana, bakar sini, rusak sana, rusak sini, apa nggak cukup tuh? Apa nggak cukup? Ya, apa nggak logis? Itu juga bukan salah satu indikasi Misalnya. untuk menggulingkan pemerintah. Dan kalau dari kacamata Kompolnas melihatnya seperti apa aksi-aksi? Bisa saja. Karena kalau kita lihat di dalam perkembangan kemudian kan muncul isu yang secara tegas dan terang 17/8. Kalau kita analisis 17/8 itu 88 siapa? Jadi 08. inti bilangan itu adalah 88. Dua kali disebut artinya. 88. 08 kan. 08 itu yang kita pahami selama ini siapa? Dari sekian banyak tuntutan 17 dan plus 8 itu, kan itu tekanannya ada pada presiden. Nah, tekanannya ada presiden, maka ketika sudah ada situasi di mana ada kerusuhan dan apabila tidak terkendali, katakanlah ketika kemarin markas Brimob di Kuitang itu disasar begitu besar dan Brimob tidak defense, tidak bisa terkendali, dia melakukan reaksi juga, itu akan terjadi chaos yang sangat besar. Maka apa yang terjadi? Tujuannya pasti presiden yang harus dimintain tanggung jawab pada situasi itu. Itulah yang dimaksud presiden itu, maka masuk akal disebut adanya makar. Oleh karena ini tugas kepolisian di dalam pengusutan anarkisme dan kerusuhan-kerusuhan itu, apa memang akan ada kerah ke sana, ya itu memang harus diungkapkan. Nah, tugas kepolisian, lalu kenapa ada wacana dibentuk lagi Satgas Makar? Apakah perlu menurut Pak Yusuf? Ya, kalau kita dalam perspektif Kompolnas sebagai pengawas, kepentingan Kompolnas adalah memastikan kepolisian di dalam mengusut ini berkinerja baik. Nah, kita tidak bisa memberikan apa yang dimaksud tim investigasi, tentu itu apabila itu dimaksud kepada presiden dari 17/8 itu kan sudah disebut tim investigasi, tentu itu kewenangannya ada pada presiden. Kalau saya sih begini ya,
hal yang mengakibatkan teman-teman kita berunjuk rasa. Itu satu di antaranya kecewa, merasa terluka dengan dalam tanda petik tampilan teman-teman DPR. Marah. Satu. Yang kedua, keadaan kita hari-hari ini di bidang kehidupan rakyat ini masih dalam tanda petik terhimpit. Ada begitu banyak orang yang makan pagi, mikir siang, makan siang, bikin malam, makan malam, mikir besok lagi, dan seterusnya. Bahkan belum tentu makan 1 hari 3 kali, Bang. Bahkan boleh jadi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya lebih baik kita fokuskan energi kita, pemerintah kita, atau kalau kita bisa saran kepada pemerintah, lipat gandakan energi untuk memastikan menghilangkan sebab yang membuat keributan ini. Kemiskinan itu tadi. Distribusi sumber daya ekonomi, distribusi sumber daya politik dan segala macam itu kita beresin. Karena itu penyebab dasarnya. Dan untuk itulah negara ini kita bikin. Kesejahteraan itulah negara, untuk kesejahteraan itulah kita bikin. Sehingga dan Pak Presiden, pemerintah ini kan betul-betul, Presiden terutama begitu ya, menaruh perhatian luar biasa besar untuk memastikan agar ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita itu bisa diurusi dengan baik karena tercukupi sandang, pangan, papan dan macam-macam gitu ya. Energi ini yang mesti kita, atau keadaan inilah yang barangkali perlu kita dorong sekuat-kuatnya untuk direlasikan pada hari-hari ini. Menurut saya tadi Anda punya pertanyaan ke beliau gitu soal apakah perlu dibikin satgas anti makar untuk apa? Untuk apa gitu? Lebih baik duit itu kita pakai untuk beli susu anak-anak. Kalau TGPF, Bang? Untuk apa? Tidak, menurut saya tidak, keadaan objektif kita di saat ini itu tidak memberikan reasoning untuk secara hukum melakukan tindakan hukum berupa sebut saja investigasi, tim investigasi atau kalau investigasi untuk makar itu gitu ya. Bagi saya secara objektif tidak ada necessity, constitutional necessity untuk sampai ke tindakan itu. Baik, tidak ada necessity. Tapi tidak ada berarti ini kembali dipercayakan saja untuk pengusutan pelaku-pelaku yang terindikasi makar ini kepada polisi. Oh iya, penegakan hukum itu. Baik, untuk memastikan bahwa memang Presiden ini punya data terkait makar, karena pada hari Minggu pekan lalu saat memanggil ketua-ketua partai, kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ada indikasi makar dan terorisme. Kita dengarkan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ya, tetapi Bang Margarito, pernyataan Presiden tadi kita sudah mendengarkan kembali, sudah merefresh kembali, yang kemudian membuat Ketua BEM UI Agus Setiawan juga mendorong, meminta untuk segera dibuktikan dong makarnya. Tapi kan ini juga kemudian bisa memberikan rasa nyaman kepada mungkin mereka-mereka berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi supaya tidak disusupi begitu ya oleh para pelaku makar ini. Enggak, kan ini begini, ada demo sampai dengan jam 6. Keributan terjadi di atas jam 6.
dengan semua yang sudah terjadi itu, Presiden melihat, loh ada kemungkinan begini nih, di mana salahnya? Demo itu adabnya begini. Oke. Yang ini bukan adab demo. Ini Ibu Sri punya rumah, nanti sekarang ini baru kita tahu, oh ada rumah di sini itu. Kuya juga nanti sekarang ribut-ribut ini baru kita tahu, oh ada di sini nih. Tapi bagaimana bisa teridentifikasi dalam waktu yang begitu, teridentifikasi oleh hal apa yang sudah terjadi kemarin itu, atau dapat diidentifikasi itu? Tapi publik terjadi ingin di tengah transparan malam. Bang, ditunjukkan yang mana yang makar itu supaya... Oh iya betul, saya setuju gitu ya. Bagaimana kalau misalnya katakanlah gitu ya, aparatur pemerintah itu menandai yang sudah terjadi itu sebagai indikasi makar. Bagaimana kalau itu? Sebab ini berbeda dan ini. Oke. Logis enggak? Demo itu adabnya begini. Di luar ini bukan demo. Oke. Apalagi orang lagi ngorok, di atas jam 11 kan sebagian dari orang sudah ngorok tuh. Terus tiba-tiba datang gitu. Kayak Uya-Kuya yang terjadi pada Uya-Kuya. Begitu juga yang terjadi pada Ibu Sri Mulyani, malam-malam kan 1:30 kalau nggak salah itu. Ya, orang ngorok itu. Bagaimana bisa itu datang? Baik. Apa tidak logis untuk kita berpikir, ini ada sesuatu yang lain nih. Baik. Dan kebetulan langsung di-brief. Anda bayangkan, kalau tidak salah kan memang pernyataan Pak Presiden itu keluar sebelum peristiwa bakar-membakar itu kalau tidak salah ya. Seluruh peristiwa bakar-membakar itu. Tapi Anda bayangkan itu, sudah dikeluarkan pernyataan ini. Bang, ya? Setelah ya? Setelah ya? Setelah. Betul sekali. Setelah pernyataan itu dulu kan, kan baru bakar-membakar terjadi itu. Ya. Tanggal 29. Coba. Di mana itu? Ada nggak korelasi logisnya itu? Atau kita mesti lihat ini sebagai sebuah fenomena yang layak untuk dipertimbangkan sebagai tindakan yang di sini ini kira-kira akan berjalan ini. Baik. Satu ya. Yang kedua, apa kita mau pemerintah itu tidak stabil, minimum gitu ya. Oke. Sehingga Anda jangan lupa ya, kenapa kita bikin pemerintahan presidensial? Karena pemerintahan presidensial itu kita bikin supaya cara kita membangun negara itu lebih berenergi, lebih cepat. Cara kita memenuhi kebutuhan masyarakat, kemakmuran rakyat, kita mengusahakan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat itu bisa dilakukan dengan cepat karena keputusan diambil oleh satu orang. Begitu. Berbeda dengan kalau pemerintahan yang pluralistik gitu ya, kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, dua orang, adik kakak saja itu bisa berbeda pendapat sehingga kita akan susah mengambil keputusan cepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Mungkin langsung poinnya Bang. Nah karena itu kita mesti berpikir logis saja gitu loh. Demo itu begini, tidak ada bakar-membakar itu yang merupakan bagian dari demo. Pada sekarang ini sudah terjadi. Baik. Lah, apa tidak logis untuk mempertimbangkan ini? Dan di mana salahnya kalau peristiwa yang sudah terjadi itu dilihat oleh katakanlah aparatur pemerintah, sebut saja deh Bin Bais, begitu ya. Loh, ini ada begini nih, ada kemungkinan begini nih. Di mana salahnya? Baik. Oke. Saya mau Lebih baik mental kepolisian sendiri juga sudah. Lebih baik. Apa tidak sebaiknya kita cegah? Ya. Ataukah kita tunggu dan sudah terbakar habis? Baik. Baru kita bikin. Oke. Baik. Mungkin Pak Yusuf, apakah mempunyai pandangan yang sama atau berbeda Pak Yusuf? Iya tadi Presiden itu kan menyampaikan itu setelah terjadinya sangat masif ya anarkisme itu bakar-membakar itu, dan kemudian Presiden kan memanggil Kapolri dan TNI. Para petinggi parpol juga. Tentu meminta informasi dari masing-masing pihak. Nah, oleh karenanya tadi saya sudah menyampaikan bahwa dari isu yang muncul itu kan memang kita cermati pergerakannya itu setelah tanggal 17 ya, 17 Agustus tanggal 18 itu mulai tentu. Nah, hanya sekali lagi perspektif melihat ini politik. Ini kan masa konsolidasi Presiden Prabowo yang kebetulan ada isu. Nah, isu inilah ada geopolitik internasional, kondisi dalam negeri itu saling bercampur. Nah, oleh karena itu, ketika Presiden sekali lagi
menyebut makar, maka ini kami sebagai pengawas kepolisian tentu memastikan kepolisian di dalam proses penegakan hukum yang berjalan sebagaimana instruksi Presiden mengambil tindakan tegas yang dimaksud adalah tegas dalam perspektif negara hukum ya. Itu harus bisa tentu kita mendorong itu terungkap fakta-faktanya, apakah ada skenario khusus dari kelompok-kelompok tertentu. Baik. Tapi secara teoritik kalau kita menganalisis di dalam social movement, gerakan sosial, perubahan terjadi itu tidak terlepas dari kelompok menengah yang sudah mengambil alih dan mengambil peran. Tetapi bagaimana kemudian suasana damai yang saat ini tercipta juga sudah menjadi... Dalam situasi apapun ya, pemerintah mesti pastikan, bahwa satu, hukum existing, ya, keadaan negara, hak-hak rakyat, hak-hak individu, baik secara individu maupun secara kelompok, secara bermasyarakat, itu terjamin. Baik, terima kasih Bang Margarito. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih Bang Yusuf untuk pagi hari ini. Dan tentunya memang kita berharap ya sudah cukup demo-demo boleh, tapi jangan anarkis begitu ya Andi Kumala ya, begitu. Karena yang penting demo boleh karena suasana di... Apa kabar Indonesia Pagi kembali, dan seperti janji kita tadi, kita akan menghadirkan laporan langsung dari lokasi liburan di Ragunan. Ada rekan kita Vanessa Liu di sana yang siap mengabarkan untuk Anda. Silakan Vanessa. Ya, selamat pagi Philip, Andi, dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kali ini saya sedang ada di depan kandang Pelikan Timur nih pemirsa. Sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, ini sudah dipenuhi oleh ribuan pengunjung yang sudah semangat untuk melihat berbagai satwa di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan memang di sini sudah ada banyak sekali jenis satwa yang bisa Anda kunjungi, terutama ini memang menjadi favorit anak-anak ya pemirsa. Di sini sendiri Taman Pelikan sendiri menjadi salah satu yang menjadi favorit masyarakat karena memang kolamnya sendiri bersih dan juga hewan-hewannya ini terawat, terlihat sangat cantik pelikan-pelikan ini. Dan saat ini juga kami sudah berada dengan salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan yang kita akan simak sama-sama bagaimana keseruannya nih. Halo, selamat pagi Bu Ani. Pagi. Nah Ibu, kenapa sih Bu milih ngabisin liburan di Ragunan hari ini? Karena lokasi Ragunan cukup dekat dengan rumah. Terus kita bisa mengedukasi anak-anak biar lebih tahu banyak hewan yang di Indonesia. Oke, Ibu kesini sama siapa aja nih Bu? Kalau satu keluarga. 3. Bertiga ya anaknya Ibu sama Bu. Oke, Ibu sendiri dari mana nih Bu asalnya? Dari Manggarai. Nah, kalau ini kakaknya yang paling gede ya? Kakak namanya siapa? Anissa. Kanisa di sini mau lihat hewan apa aja? Mau lihat jerapah. Jerapah. Sama gajah. Gajah. Yang paling favorit apa sih? Jerapah. Sama gajah. Oke. Nisa selama libur sekolah ini udah kemana aja? Baru kesini doang. Baru kesini aja. Besok sekolah lagi ya? Oke, semangat ya Nisa. Baik, makasih ya Ibu. Dan pemirsa, demikian keseruan salah satu warga yang berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan memang Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat setiap ada momen libur panjang atau long weekend seperti ini. Untuk kemarin sendiri diperkirakan ada sekitar 26.000 pengunjung yang sudah datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk hari ini diperkirakan akan lebih tinggi lagi jumlah masyarakat yang akan mengunjungi. Dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 saja untuk anak-anak. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas selama seharian di sini, karena selain melihat satwa atau hewan, Anda juga bisa berolahraga seperti lari, ada jogging track, bersepeda, dan juga lain-lainnya. Selain itu, Anda juga bisa melakukan piknik di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Demikian keseruan dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Andi dan Philip, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu untuk laporannya langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Memang seru sekali ya kalau ke sana. Memang salah satu menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Jakarta yang ingin berlibur tanpa harus keluar kota. Iya, habis ini kita ke sana ya. Kita ke sana boleh. Hewan-hewan apa yang bikin bingung? Nggak tahu. Gajah. Kenapa? Nah, bingung kan? Saya juga bingung kalau begitu. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Philip Busionaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.